Kali ini gua ini berbagi sharing ya, ini mungkin 60 tahun ke atas. Ya, pokoknya yang belum 60 tahun jangan nonton dah. Ya. Kemarin gua nonton TV. Ya. Gua nonton TV. Itu berita rame, guys. Beritanya rame. Banyak sekali polisi. Polisi penuh. Berapa malam? Kurang lebih itu beritanya ada 2 malam. Polisi gabungan, ya kan, dari Brimob, dari segala macam, itu ngepung pondok pesantren. Pondok pesantren dikepung, aji gile. Ya, kenapa nih kata gua nih? Wah, jangan-jangan ada teroris nih kata gua nih. Wah, jangan-jangan nih ada nih, ada apa nih yang ngerakit bom kata gua gitu. Pas gua telusurin, pas gua simak, buset, ternyata itu polisi segitu banyaknya bersenjata lengkap, ya. Bukannya mau menangkap teroris, bukannya mau menangkap rakit bom, bukannya mau menangkap pokoknya kriminal, bukan kriminal yang seperti pembunuhan dan lain sebagainya, tapi polisi mengepung, ya, orang cabul. Ya, aduh, itu seluruh dunia tahu itu, guys. Polisi Indonesia lagi mengepung, ya kan, mengepung orang cabul. Kenapa bisa dikepung begitu? Ya wajar aja, karena demi keamanan. Karena kan namanya pondok pesantren, macam-macam kan, banyak itu muridnya, simpatisannya, dan juga relawannya banyak. Untuk menghindari konflik yang merupakan bukan suatu tujuannya kan menangkap tersangka pencabulan. Nanti khawatirnya kalau kagak dijaga, nanti bisa ada yang namanya anarkis dan lain sebagainya itu. Iya, makanya dijaga sama polisi. Nah, ini kasus seperti ini seharusnya tidak terjadi di pondok pesantren. Jadi pondok pesantren itu membuat masyarakat yang awam berasumsi, wah, ngapain masuk pondok pesantren? Ntar lu dicabulin sama guru lu. Aduh, ini ya seharusnya itu kejadian itu nggak perlu sampai sebegitunya. Udah kayak orang ngepung teroris, nggak perlu polisi juga sampai lelah-lelah menunggu, nggak perlu. Jadi ya yang namanya memangnya sudah terjadi tersangka, ya sebaiknya lah kita patuh terhadap hukum Indonesia, dan memberikan persuasif, taat hukum, dan datang ke polisi. Udah kelar urusan, beres. Nggak perlu pakai segala begini-begini. Nanti nggak ada yang namanya di Indonesia tuh agak apa ntar digoreng gimana caranya supaya pesantren sepi. Nah begitu. Nah jadi ini sangat disayangkan kejadian ini. Aduh, yang namanya pelecehan seksual, ya, tindak pencabulan itu bukan hanya di pondok pesantren. Ini karena kebetulan sang pelakunya ada di pondok pesantren dan merupakan anak daripada kiai. Itu merupakan suatu hal-hal yang apa ya? Itu mungkin di luar kehendak daripada sang kiai. Kiai itu nggak mau lah punya anak kecabul. Nggak mau. Jangankan kiai, Nabi aja punya anak belot. Karena dari dulu udah ada contohnya. Dan lagi pula, jangan ada paradigma di pondok pesantren itu. Ya, di pondok pesantren itu jangan masuk pondok pesantren. Ya, jangan masuk pondok pesantren. Ntar lo dicabulin katanya begitu. Jangan, kita nggak boleh begitu. Ya, yang namanya pelecehan, yang namanya pencabulan, ya guys, gua kasih tahu, bukan cuma ada di pondok pesantren. Pondok pesantren baru kali-kali ini aja, baru tahun-tahun kemarin nih. Kayaknya aromanya pondok pesantren lagi digoreng. Nah, jadi jangankan di pondok pesantren, yang memang kalau gurunya nggak kuat-kuat iman, itu santriwati banyak, masih pres-pres. Nah makanya kita kudu apa ya? Kudu bener-bener punya iman yang kuat, dan bukan cuma iman yang kuat, tapi si Imron, ya, kepala dagol juga harus kuat. Nah, itu namanya lelaki itu wajar seperti itu. Tapi bagaimana kita memanage yang namanya syahwat?
Makanya gue nggak mau jadi guru alias gue jadi ustadz. Gue nggak mau. Kenapa gue nggak mau? Gue khawatir nanti murid gue kan cakep-cakep nih, boto-boto ya. Namanya gue kan lelaki. Ya, gue mah kadang-kadang mungkin iman sedikit kuat, tapi si Imran si kepala dago kadang-kadang suka gode-gode. Nah itu yang gue makanya males gue mah. Iya, gue mah apa adanya aja udah. Kalau yang mau diajarin ya udah, ngajarin aja, nggak di tempat sepi. Kalau gue mah ngajarin tempat rame udah kalian. Kalau rame kan banyak orang, jadi gue nggak bisa neko-neko. Jangankan itu guys, ya di balai pendidikan yang lain pun, bukan di balai ya, di tempat-tempat pendidikan yang lain pun banyak kejadian-kejadian seperti itu yang mungkin dari dulu tidak terpublikasi. Tuh, jangankan itu, di dalam angkot, di dalam rel kereta, ya, di dalam rel kereta, di dalam kereta banyak begitu guys. Ya, yang namanya tindak pencabulan, pelecehan seksual tuh, itu banyak sekali. Ya. Nah, kenapa bisa terjadi seperti ini? Ya mungkin karena di mindsetnya, ya kan, itu hanya sebuah segitiga, alias selangkangan. Dan kadang-kadang yang seperti itu punya kelainan seksual. Kelainan seksual itulah yang membuat orang menjadi apa namanya? Menjadi hilang. Jadi hilang. Kadang ada guys berita, ya kan? Ya kan? Di depan cewek ini naik angkot, oh, banyak itu ngocok arisan. Di depan cewek ngocok arisan, buset, di dalam angkot lagi banyak yang begitu. Terus kalau di kereta, ya gue bukan pengalaman, bukan, gue cuma ngeliat di TV, bukan berarti gue melakukan, enggak. Enggak. Jadi gue lihat itu di kereta ya kan, banyak itu di YouTube juga banyak kan, gesek-gesek ya kan, gesek-gesek, aduh, parah bener lah, kacau. Nah ini suatu mentality moralitas yang sudah hancur. Nah inilah tugas-tugasnya para guru, para ulama, para ustadz, ya kan. Nah terus itu makanya kadang-kadang ya begitulah. Tapi itu semua merupakan suatu kekhilafan. Manusia sebenarnya semua ingin baik, tapi sebuah kekhilafan seperti itu. Ayo gabung di channel Siwareng. Dapatkan penawaran menarik dan harganya terjangkau. Ini adalah paket pertama yang bertitel Private Rank Lovers. Kamu bisa langsung gabung dibanderol dengan harga bersahabat yaitu cuma Rp9.000. Wow, fantastis. Dan kamu juga dapat tanda khusus buat kamu yang sudah join ke channel Siwareng dan kamu juga dapat emoji unik dan keren, dan juga ada paket lainnya. Buruan bro dan sis join sekarang. Burung dara cendrawasih. Cari dulu di Papua. Cukup sekian dan terima kasih. Moga bermanfaat untuk semua. Anjay slebeu hahayi. Like-nya jangan ditarik ya bos.